Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu rahimana rahimakumullah. Alhamdulillah di pagi ini di pertengahan bulan Safar kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, berkumpul bersama demi untuk mempelajari hadis-hadis atau ayat-ayat Al-Qur'an atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan nikmat yang besar dan sepantasnya disyukuri. Dan Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, tidaklah ada seorang atau kaum yang mereka berkumpul di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk membaca Al-Qur'an, mempelajari kitab Allah Subhanahu wa taala di antara mereka, kecuali akan turun kepada mereka rahmah dan akan turun kepada mereka ketenangan. Mereka akan diliputi dengan rahmah dan mereka akan para malaikat akan menurunkan sihab-sihab mereka dan Allah akan menyebutkan nama-nama mereka di hadapan para malaikat-malaikat yang ada di sekeliling Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah. Di pagi ini insyaallah kita akan melanjutkan membaca kitab Bulughul Maram, membaca hadis-hadis yang disebut oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala dalam Bulughul Maram. Dan yang terakhir kita baca ini pertengahan hadis yang disebutkan dalam syurut shalah, bab syurut shalah, yaitu hadis tentang sholat di atas kendaraan. Sholat di atas kendaraan itu yang terakhir yang kita baca. Dan yang setelahnya beliau akan menyebutkan tentang beberapa tempat yang tidak boleh, yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan, dibahas masalah tempat-tempat yang boleh atau tidak digunakan untuk sholat. Beliau mengatakan, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-ardu kulluha masjidun, bumi semuanya adalah masjid, tanah semuanya adalah masjid, illa al-maqbarah wal hammam, selain atau kecuali kuburan dan hammam dan kamar mandi. Ini dua tempat yang dikecualikan. Dan disebutkan di awal hadis ini Rasulullah mengatakan bahwa al-ardu kulluha masjid, bahwa tanah itu semuanya adalah, atau bumi semuanya adalah masjid yang bisa digunakan untuk sholat. Dimanapun kita mendapatkan waktu sholat, ya, maka kita hendaknya mengerjakan sholat. Ya, meskipun kita sedang ada di ladang, sedang ada di di hutan, atau sedang di pinggir pantai dan seterusnya, kita bebas melaksanakan sholat dimanapun tempatnya. Semua tempat bisa digunakan untuk sholat. Ini merupakan kemudahan bagi umat Islam. Mereka diberikan kemudahan bisa menggunakan semua tempat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak harus beribadah di tempat atau di rumah ibadah, di masjid.
Ini ketika kita sedang ada di tempat-tempat yang terbuka, maka kita bisa menjadikan tempat tersebut langsung dijadikan sebagai tempat untuk sholat. Illa al-maqbarah wal hammam, kecuali kuburan dan kamar mandi. Kecuali kuburan dan kamar mandi, ini dua tempat yang dalam hadis ini dilarang untuk digunakan sebagai masjid. Rawahu Tirmidzi wa lahu illah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, dan di dalam hadis ini ada ilahnya, ada cacat dari hadis tersebut. Terkait dengan masalah sholat di kuburan, apakah boleh atau tidak, menghadap kepada kuburan, sholat di kuburan, apakah diperbolehkan atau tidak sholat di tempat-tempat seperti ini, maka para ulama mereka menjelaskan, di antaranya Imam Ahmad, kemudian Abu Thawr, Ibnu Hazm, mereka mengatakan bahwa sholat di kuburan itu tidak diperbolehkan. Ya, tidak boleh sholat di kuburan, dan mereka bahkan mengatakan bahwa sholat di kuburan itu batal sholatnya. Ya, batal sholatnya. Ini satu pendapat. Ya, pendapat yang lainnya mengatakan bahwa sholat di kuburan hukumnya bukan haram, tidak sampai tingkat haram, tapi hanya pada tingkat makruh. Ini dua pendapat ya. Tapi di antara dua pendapat ini walau alam yang kuat itu pendapat yang pertama yang mengatakan haramnya. Ya, yang mengatakan haram sholat di kuburan. Kenapa? Karena yang namanya kuburan itu merupakan tempat yang paling banyak fitnahnya di situ. Paling banyak ujian, paling banyak, dan itu merupakan sebab ketika seorang melaksanakan sholat di kuburan itu menyebabkan terbukanya pintu-pintu kesyirikan nanti di situ. Akan bisa mengantarkan kepada kesyirikan-kesyirikan. Dan juga ada hadis-hadis yang melarang hal tersebut. Rasulullah SAW mengatakan, Rasulullah bersabda dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, "La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida." Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala melaknat. Kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala melaknat Yahudi dan Nasrani. Melaknat orang-orang Yahudi dan melaknat orang-orang Nasrani. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka itu dijadikan sebagai masjid, dijadikan sebagai tempat untuk beribadah. Ini larangan ya, laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengatakan Allah melaknat Yahudi, Allah melaknat Nasara. Kenapa? Karena menjadikan kuburan itu sebagai tempat untuk beribadah, dijadikan sebagai masjid yang digunakan untuk beribadah oleh mereka. Nah, maka dari hadis ini sangat jelas sekali tentang larangan tersebut, pelarangan untuk sholat di kuburan. Meskipun tidak dibangun bangunan, maka ini tetap sama hukumnya ketika menjadikan menjadikan itu sebagai tempat untuk sholat, meskipun tidak ada bangunannya. Kemudian hadis ini hadis yang muttafaq alaih. Juga mereka berdalil dengan hadis Jundub bin Abdullah dalam riwayat Muslim. Rasulullah SAW bersabda, ala wa inna man kana qablakum. Kata Rasulullah, ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajida. Ala fala tattakhidul qubur masajida. Kata Rasulullah SAW, ketahuilah bahwa orang-orang zaman dahulu mereka sebelum kalian itu mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka dan kuburan orang-orang solehnya mereka itu dijadikan sebagai masjid-masjid. Mereka menjadikannya sebagai masjid-masjid. Maka kata Rasulullah, fala tattakhidul qubur masajida, maka janganlah kalian menjadikan kuburan-kuburan itu sebagai masjid. Jangan jadikan kuburan sebagai masjid. Maka ini sangat jelas sekali ya. Hadis-hadisnya sangat jelas sekali adanya larangan-larangan menjadikan kuburan sebagai tempat untuk beribadah. Dan juga kelanjutannya Rasulullah mengatakan, kemudian fa inni anhaakum an dzalik. Saya melarang kalian
Rasul mengatakan, saya melarang kalian untuk menjadikan kuburan-kuburan itu sebagai masjid. Di hadis yang lainnya, yaitu hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan, ij'alu min salatikum fi buyutikum. Jadikanlah, kata Rasulullah, jadikanlah salat-salat kalian itu di rumah-rumah kalian. Maksudnya, kalau kalian melaksanakan salat-salat sunnah, maka kerjakan di rumah-rumah kalian. Jangan jadikan, kata Rasulullah, wala tattakhiduha qubura, dan janganlah kalian menjadikan rumah kalian seperti kuburan. Jadikan rumah kalian sebagai tempat sholat. Kalau mau sholat sunnah di rumah. Adapun ketika di sholat wajib, maka namanya sholat wajib bagi laki-laki, hukumnya wajib untuk sholat wajib di masjid berjamaah bersama dengan kaum muslimin. Ini wajib bagi para laki-laki untuk hadir ke masjid untuk berjamaah. Ya, jamaah itu hukumnya wajib bagi laki-laki. Apa dalilnya? Ya, dalilnya banyak sekali. Warka'u ma'ar-raki'in, rukuklah bersama dengan orang-orang yang ruku. Perintah untuk jamaah. Juga ketika Rasulullah SAW sholat dalam peperangan. Masih dalam peperangan, kondisi perang, sedang berhadapan dengan musuh, ya, sedang saling berjaga dengan musuh, itu pun tetap Rasulullah memerintahkan untuk apa? Untuk sholat berjamaah. Jamaah kaum muslimin dibagi menjadi dua, pasukan dibagi dua, satunya berjaga, sebagian lagi apa? Sebagian sholat berjamaah. Ini dalam keadaan genting seperti itu, dalam keadaan sedang berjaga, dalam keadaan takut, Rasulullah masih mengajarkan kepada para sahabat untuk sholat berjamaah. Apalagi kalau kondisinya kondisi aman, kan gitu ya. Apalagi kondisinya ketika kondisinya aman, maka lebih-lebih lagi wajib bagi para laki-laki. Kemudian kita kembali pada hadis tadi. Rasulullah mengatakan, jadikanlah sholat-sholat kalian itu di rumah-rumah kalian. Maksudnya sholat-sholat sunnah. Jadikan sholat sunnah kalian, kerjakan sholat sunnah kalian di rumah-rumah kalian. Sholat duha, sholat malam, sholat tahajud, demikian pula sholat rawatib, itu kerjakan di rumah kalau bisa. Kemudian kenapa? Kata Rasulullah, wala tattakhiduha qubura, dan janganlah kalian menjadikan rumah kalian seperti kuburan. Kenapa kuburan itu? Karena kuburan itu tidak dijadikan sebagai tempat ibadah. Jadikan rumah kalian sebagai tempat untuk beribadah, jangan seperti kuburan yang tidak dilakukan di situ ibadah-ibadah, yang tidak dijadikan sebagai tempat untuk beribadah. Begitu ya. Nah, ini hadis ini sangat jelas sekali menjelaskan kepada kita bahwa tidak boleh bagi kita untuk sholat di kuburan, dan hukumnya haram untuk sholat di kuburan karena hadis-hadis yang sangat jelas tadi. Adapun pendapat yang kedua yang mengatakan boleh dan hukumnya makruh sholat di kuburan, tidak sampai haram, mereka berdalil dengan keumuman hadis. Mereka berdalil dengan keumuman hadis, yaitu hadis waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Bumi itu dijadikan semuanya sebagai tempat untuk beribadah, sebagai masjid, dan bumi itu semuanya suci. Tanah semuanya suci. Termasuk, kata mereka, termasuk kuburan. Nah, tapi dalil yang mereka gunakan itu dalil umum, dan dalil umum ini dikhususkan dengan hadis-hadis yang kita sebutkan tadi. Ada yang laknat menjadikan kuburan sebagai masjid, kemudian perintah untuk sholat di rumah, jangan menjadikan rumah sebagai kuburan, gitu ya. Ini hadis-hadis ini mengkhususkan apa yang disebutkan yang digunakan dalil oleh mereka ini. Kaum muslimin rahimakumullah, ini tentang masalah beribadah di kuburan. Ya, tidak boleh sholat di kuburan, dan sholat di kuburan hukumnya batal sholat di kuburan. Kemudian kenapa kita tidak boleh? Apa sebabnya? Kenapa tidak boleh sholat di kuburan? Karena sholat di kuburan itu bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Bisa mengantarkan kepada kesyirikan, yaitu seorang akan hatinya condong kepada orang yang dikubur itu. Apalagi ketika yang dikubur adalah orang-orang soleh, orang-orang yang para nabi, para sahabat, para wali, dan seterusnya. Kalau yang dikubur adalah orang-orang yang soleh atau para kiai, ustadz, dan seterusnya, kemudian melaksanakan ibadah di tempat seperti itu, ini kemungkinan lama-lama akan muncul kecondongan terhadap orang tersebut. Ada bentuk penghormatan, pemuliaan yang berlebihan terhadap orang yang dimakamkan di situ, sehingga ini tidak diperbolehkan di dalam
Islam. Kenapa? Karena akan mengantarkan kepada kesyirikan. Ya. Ikhwani fiddin, kaum muslimin rahimakumullah. Dan yang namanya kesyirikan yang terjadi di kuburan itu jauh lebih banyak, lebih besar fitnahnya dibandingkan dengan kesyirikan-kesyirikan yang terjadi di bawah pohon besar, di batu-batu besar, begitu ya, di batu-batu besar. Kalau kesyirikan yang dilakukan di batu-batu besar, misalnya orang nyembah batu besar, begitu ya, nyembah batu besar, ngasih sajen-sajen, semua orang mengingkari, kan begitu ya. Semua yang yang mengaku muslim, mereka akan berusaha mengingkari hal tersebut. Tahu itu salah, tahu itu dosa, begitu ya, tahu itu dosa, dan tahu itu adalah sebuah kesyirikan. Termasuk juga orang yang menyembah kuburan, yang menyembah pohon-pohon juga sama, menyembah pohon sama. Tapi ketika kesyirikan ini terjadi di kuburan, dan kuburan ini adalah kuburan orang-orang yang soleh, nah itu yang kadang kaum muslimin itu samar di situ, ya, menganggap ini bentuk penghormatan kepada orang-orang yang soleh, begitu ya, bentuk penghormatan. Mereka katanya, mereka adalah hamba-hamba Allah yang dekat dengan Allah, sementara kita ini para pendosa, ya, kita orang-orang yang banyak dosa. Kalau kita langsung minta kepada Allah, kita nggak akan dikabulkan. Ya sudah, kita minta bantuan kepada orang-orang soleh ini, begitu ya, minta bantuan kepada orang-orang soleh yang sudah dalam kuburan tersebut, yang sudah meninggal, karena mereka adalah hamba-hamba Allah yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka minta kepada orang saleh tersebut. Maka di sini letak kesyirikannya apa? Letak kesyirikannya adalah karena orang ini yang hidup ini, dia minta kepada orang yang sudah meninggal, dan minta itu namanya apa? Doa. Begitu ya, minta itu namanya doa. Doa tidak boleh kemudian diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjadi wasilah terhadap kesyirikan. Kemudian ada pun yang kedua, wal hammam. Dan yang kedua adalah tidak boleh sholat di kamar mandi. Kenapa? Apa penyebabnya? Ya, karena yang namanya kamar mandi itu tempatnya syaitan, kan gitu ya. Kamar mandi itu tempatnya syaitan, dan juga kemungkinan banyak kena najis dan seterusnya. Inilah tempat-tempat seperti ini bukan tempat yang baik, tempat yang di situ banyak syaitan di situ. Bahkan kita ketika akan masuk ke dalam kamar mandi, nah, kita diperintahkan untuk berdoa. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari al-khubus dan khaba'ith. Khubus itu syaitan laki-laki, berlindung dari syaitan-syaitan laki-laki, wal khaba'is, dan berlindung dari syaitan-syaitan perempuan yang ada dalam kamar mandi itu. Karena memang kamar mandi adalah tempatnya syaitan, sehingga tidak boleh kita sholat di tempat tersebut. Ya, tidak boleh sholat di situ. Kemudian yang berikutnya, hadis berikutnya, wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an yusalla fi sab'i mawatin. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW beliau melarang untuk sholat di 7 tempat. Al-masbalah, yang pertama adalah tempat sampah, tempat pembuangan sampah. Wal majzarah, pejagalan. Wal maqbarah, kuburan, pemakaman. Wa qari'atat thariq, dan di tengah jalan. Wal hammam, di kamar mandi. Wa ma'atinil ibil, kemudian di tempat menderumnya onta. Wa fawqa dhahri baitillah ta'ala, dan di atas Baitullah, di atas Ka'bah. Di atas Ka'bah. Ini disebutkan 7 tempat ya, 7 tempat yang tidak boleh digunakan untuk sholat. Yang pertama apa? Tempat sampah. Yang kedua, pejagalan. Yang ketiga, kuburan. Yang keempat, di jalan. Yang kelima, kamar mandi. Yang keenam, tempat menderumnya onta. Dan yang ketujuh, di atas Ka'bah. Ini tempat-tempat ini ya, tempat-tempat yang disebutkan dilarang dalam hadis ini. Tetapi hadis ini kita lihat, rawahu Tirmidzi wa dha'afahu. Hadis ini diriwayatkan oleh
Imam At-Tirmidzi dan beliau sendiri yang meriwayatkan melemahkan hadis ini. Hadisnya hadis yang lemah. Dan bahkan Al-Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah taala beliau mengatakan ajma'u ala dha'fihi. Para ulama sepakat hadis ini adalah hadis yang lemah. Tidak ada yang berselisih tentang kelemahan hadis ini. Semuanya sepakat tentang lemahnya hadis ini. Tapi meskipun lemah hadis ini lemah, ya tetap dibahas oleh para ulama tentang hukum di sholat di tempat-tempat yang disebutkan tadi. Terkait dengan sholat di masbalah, di tempat sampah, di tempat sampah, jumhur ulama mereka mengatakan bolehnya sholat di tempat pembuangan sampah, boleh. TPA itu mereka mengatakan boleh sholat di TPA. TPA di sini namanya tempat pembuangan akhir, ya. Itu kata para ulama mereka mengatakan boleh sholat di situ. Demikian pula sholat di tempat pejagalan itu juga diperbolehkan. Kemudian di jalan juga diperbolehkan. Ya, di jalan juga boleh. Ini menurut jumhur ulama, kebanyakan para ulama mereka berpendapat tentang bolehnya hal tersebut. Kenapa? Mereka berdalil dengan keumuman hadis wa ju'ilat lil ardu masjidan wa tahuran. Bumi semuanya itu adalah masjid. Semuanya boleh dipakai untuk beribadah. Semua bisa dipakai untuk beribadah, semua bisa dipakai untuk sholat, semuanya bisa. Ya. Termasuk tempat-tempat yang disebutkan tadi, tempat sampah, kemudian pejagalan, kemudian di jalan begitu ya. Ya, meskipun kalau kita lihat namanya tempat sampah itu tempat yang ya mungkin kotor gitu ya, kotor, pejagalan juga kotor gitu. Ini tempat-tempat yang banyak kotoran, tapi dari segi boleh atau tidaknya gitu ya, karena pembahasannya boleh atau tidak sholat tempat seperti itu, maka para ulama mereka mengatakan, jumhur ulama, kebanyakan para ulama mengatakan bolehnya, karena tidak ada dalil yang melarang. Jelas ya, tidak ada dalil yang melarang. Adapun hadis yang tadi itu disepakati hadis itu adalah hadis yang lemah. Hadisnya adalah hadis yang lemah sehingga tidak tidak bisa dipakai untuk berhujjah, karena memang hadisnya adalah hadis yang lemah. Sehingga asalnya kata mereka para ulama, asalnya boleh untuk sholat di tempat yang disebutkan tadi, ada tempat sampah, kemudian di jalan, kemudian di pejagalan gitu. Itu tempat yang diperbolehkan. Bolehkan untuk sholat di situ. Kemudian adapun makbarah tadi sudah kita jelaskan, sholat di kuburan. Demikian pula hammam, di kamar mandi juga sudah. Yang berikutnya wa ma'adinil ibil, sholat di tempat menderumnya onta. Ya, di tempat menderumnya onta. Jumhur ulama, kebanyakan para ulama mereka berpendapat bahwa sholat di tempat menderumnya onta adalah makruh. Hukumnya makruh. Hukumnya makruh, tidak sampai haram. Mereka berdalil dengan hadis yang sama. Semua tempat itu masjid, boleh dipakai untuk sholat. Berdasarkan keumuman tersebut, para jumhur ulama mereka menyebutkan bolehnya untuk sholat atau hukumnya makruh. Makruh ya, tidak disukai. Kalau ada tempat yang lain, cari tempat yang lainnya, gitu ya. Tapi tidak sampai hukum haram, tapi makruh menurut mereka. Dan sebagian para ulama lagi yang lainnya, mereka mengatakan hukumnya haram sholat di tempat menderumnya unta. Hukumnya haram. Bahkan mereka mengatakan sholat tempat yang seperti itu membatalkan sholatnya, batal sholatnya ketika dilakukan di tempat-tempat menderumnya unta. Dan ini pendapatnya Imam Ahmad, kemudian dipilih oleh Ibnu Taimiyah, Syaukani, Ibnu Utsaimin, As-Sa'di dan seterusnya, dan yang lainnya. Mereka berdalil dengan hadis Al-Bara bin Azib yang disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad rahimahullah. Rasulullah mengatakan, la tusallu fi mabarikil ibil. Kalian jangan sholat di tempat menderumnya onta, gitu ya. Hadis ini sangat jelas sekali, ada larangan jangan sholat di tempat menderumnya onta. Maka yang namanya larangan, ya, asalnya larangan itu untuk sesuatu yang haram,
asalnya larangan itu untuk sesuatu yang diharamkan. Maka mereka mengatakan hukumnya haram sholat di tempat menurunnya unta. Kemudian hadis yang lainnya juga ada hadis lain yang disebutkan oleh mereka, digunakan dalil oleh mereka, yaitu hadis Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Hadis ini hadis yang muttafaq alaih. Ya. Rasulullah SAW menyebutkan tadi bahwa tidak boleh, jangan sholat di tempat menderumnya unta. Hadis yang sangat sahih, hadis yang muttafaq alaih. Maka kalau sebuah hadis itu sahih, ya kita terima kan begitu ya. Ketika hadis itu sahih, kita terima. Dan asalnya larangan itu untuk sesuatu yang haram. Sehingga ulama bahwa pendapat yang kedua itu lebih kita pilih. Kenapa? Karena memang ada hadisnya yang sahih. Adapun pendapat yang pertama tadi yang mengatakan hukumnya makruh, ya sama kembalinya kepada keumuman bahwa semua tempat itu boleh dipakai. Tapi hadis itu dikhususkan dengan hadis yang ini. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, yang berikutnya wa fawqa dhahri baitillah ta'ala. Tempat yang terlarang yang berikutnya dalam hadis ini, disebutkan dalam hadis ini adalah di atas Ka'bah. Di atas Ka'bah. Bagaimana salat di atas Ka'bah ya? Salat di atas Ka'bah, kalau Ka'bah kan persegi 4 gitu ya, ada kotak gitu ya. Dan atasnya ada tutupnya. Maka tentang salat di atas Ka'bah ini juga dibahas oleh para ulama. Imam An-Nawawi rahimahullah taala beliau menyebutkan bahwa dalam Syarah Muhadzab, kalau seandainya orang tersebut, orang yang di atas Ka'bah itu dia berdiri di ujung Ka'bah sini ya, misalnya Ka'bah kotak, misalnya di sebelah sini, tapi dia menghadap ke sini, cara jadikan sebagai belakangnya, menghadapnya ke arah sini, misalnya dari sini, bukan dari sana, bukan dari sebelah sana sholatnya, tapi di sebelah sini. Maka kalau seperti ini keadaannya, dia menghadap ke sini dan Ka'bah itu di belakang, sebagian Ka'bah yang sebelah ini dijadikan di bagian belakang, maka kata Imam Nawawi rahimahullah, salatnya tidak sah. Sepakat para ulama, kalau seperti ini modelnya, bentuknya, maka salatnya tidak sah. Tidak sah ya kalau dia berdiri di sebelah pinggir itu kemudian menghadap ke luar dan yang sisa Ka'bah yang lainnya itu di belakangnya dia, maka sholatnya tidak sah, begitu ya, sholatnya tidak sah. Adapun kalau misalnya sholatnya itu di sebelah sana misalnya, ya sebelah sana atau sebelah sini, tapi dia menghadap ke sana, berarti di depannya masih banyak tempat kan gitu ya, masih banyak bangun dari bangunan Ka'bah itu masih banyak yang di depan dia. Maka mereka mengatakan yang seperti ini hukumnya boleh untuk sholat di atas Ka'bah. Ketika masih ada bagian yang di depan dia itu boleh. Adapun ketika tidak ada bagian yang di depan dia dari Ka'bah, maka tidak diperbolehkan. Kemudian adapun kalau misalnya sholat di dalam Ka'bah, ya di dalam Ka'bah bagaimana? Karena Ka'bah itu hanya ruangan kotak begitu ya, di dalamnya ada ruangan. Bagaimana kalau sholat di dalam Ka'bah? Maka sholat di dalam Ka'bah pun diperbolehkan, dan Rasulullah SAW beliau pernah melakukan hal tersebut, pernah masuk dalam Ka'bah dan sholat di dalam Ka'bah. Ini boleh. Kemudian ikhwani fiddin, kaum muslimin rahimakumullah, hadis yang berikutnya, wa Nabi Marthad Al-Ghanawi radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Abu Marsad Al-Ghanawi, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, la tusallu ilal kubur, kalian jangan sholat menghadap ke kuburan, wala tajlisu 'alaiha, dan jangan duduk di atas kuburan. Ini dua larangan terkait dengan kuburan. Yang pertama larangan sholat menghadap kuburan, ya, sholat menghadap kuburan. Yang kedua larangan duduk di atas kuburan. Ini dua hal. Kalau yang pertama, larangan sholat menghadap kuburan, itu sudah kita jelaskan bahwa sholat menghadap kuburan atau sholat di kuburan itu hukumnya apa? Hukumnya haram, karena mengantarkan kepada kesyirikan, bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Maka bagaimana dengan
masjid-masjid yang dibangun di kuburan misalnya. Ya, masjid kemudian sekelilingnya ada kuburan. Yang seperti ini bagaimana? Ya, maka yang seperti ini kalau ada masjid-masjid yang seperti ini, maka tidak boleh sholat di situ. Karena di situ ada termasuk sholat menghadap ke kuburan. Termasuk ketika ada masjid yang di dalamnya ada kuburan-kuburan. Ya, ada kuburan-kuburan, maka itu juga tidak diperbolehkan sholat di situ. Bagaimana dengan Masjid Nabawi? Kan begitu ya? Bagaimana dengan Masjid Nabawi? Untuk Masjid Nabawi, maka mereka para pemerintah itu mereka sudah Saudi maksudnya itu sudah mendesain sedemikian rupa, diatur sedemikian rupa sehingga orang-orang yang sedang di sekitar masjid tersebut itu tidak bisa, yang di depan makam itu tidak bisa menghadap langsung ke dalam ke makamnya, itu tidak bisa. Karena juga ada tembok-tembok pemisah. Ada tembok-tembok pemisah berapa lapis yang menghalangi antara manusia dengan kuburan tersebut, sehingga seolah-olah itu adalah bangunan yang tidak terlihat kalau dia sedang menghadap ke arah kuburan. Dan demikian pula masjid, ketika masjid bagaikan masjid sebelahnya ada kuburan, kiblatnya sana misalnya ada kuburan, di masjid pada masjid kiblatnya kuburan, sebelah sana ada kuburan misalnya, maka kalau terpisah antara masjid dengan kuburan, terpisah ya, kalau terpisah misalnya terpisah dengan di tembok, atau terpisah dengan jalan ya, ini ada masjid, sebelahnya ada gang kecil atau gang atau jalan besar, sebelah sana kuburan, maka sholat di masjid itu nggak ada masalah, karena itu sudah terpisah ya, tempatnya sudah terpisah, bukan lagi sholat menghadap kuburan. Meskipun depannya ada kuburan sana ya, tapi misalnya ada kuburan, tapi itu sudah terpisah dengan jalan atau terpisah dengan tembok, itu sudah terpisah. Maka tidak mengapa sholat di situ. Yang tidak boleh adalah ketika tidak ada pemisah antara masjid dengan kuburan-kuburan tersebut. Kenapa? Karena sholat di tempat-tempat yang seperti ini bisa mengantarkan kepada kesyirikan, bisa menyebabkan penyembahan, pengagungan kepada kuburan yang ada di sekitar masjid tersebut. Kemudian bagaimana kalau ada masjid yang dibangun di atas kuburan? Kalau ada masjid dibangun di atas kuburan, maka masjid ini harus dihancurkan, ya. Masjidnya dihancurkan. Adapun kalau misalnya masjidnya dulu yang ada, kemudian ada orang yang pesan, misalnya pewakafnya pesan, nanti kalau saya meninggal kubur di masjid. Nah, kalau ada pesan seperti itu dikuburkan di situ, maka kuburan itu yang digali dipindahkan kuburan tersebut ke pemakaman yang umum. Begitu ya. Kenapa? Karena di sini ada bentuk nanti ada khawatir akan menyebabkan penyakit hulu kepada orang yang dikubur dan bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Adapun larangan kedua, wala tajlisu 'alaiha, dan janganlah kalian duduk di atas kuburan. Larangan yang kedua ini juga berkaitan dengan masalah kuburan. Ini dilarang duduk di atas kuburan, penyebabnya apa? Karena yang namanya kuburan kaum muslimin itu adalah kuburan-kuburan yang harus dihormati. Begitu ya. Meskipun sudah meninggal, mereka tetap harus dihormati. Mereka harus tetap dijaga kehormatannya. Sehingga ketika seorang dia ke kuburan, tidak boleh dia berjalan di atas melalui menginjak-injak kuburan, begitu ya. Karena kuburannya kaum muslimin itu terhormat. Sehingga tidak boleh kita sengaja nginjak-injak kuburannya mereka atau duduk di atasnya, gitu ya. Karena ketika menginjak-injak seperti itu adalah bentuk apa? Penghinaan kepada orang yang ada dalam kuburan tersebut, bentuk merendahkan mereka, sehingga ini tidak diperbolehkan. Ini dua larangan ya. Larangan yang pertama, tidak boleh berlebihan menyikapi orang-orang yang dalam kuburan sampai pada tingkat penyembahan, khawatir pada sampai tingkat penyembahan. Kemudian yang kedua, larangan kedua adalah tidak boleh kita merendahkan derajatnya mereka dengan menginjak-injak atau duduk di atasnya, begitu ya. Ini tidak diperbolehkan. Ikhwani fillah rahimakumullah. Setelahnya, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
idza jaa ahadukumul masjida falyandur fa in ra'a fi na'laihi adzan aw qadaran falyamsahhu wal yusalli fihima. Akhrajahu Abu Dawud wa sahahahu Ibnu Huzaimah. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang dari kalian datang ke masjid atau pergi ke masjid, maka hendaknya dia melihat kedua sandalnya. Dilihat sandalnya. Fa in ra'a fi na'laihi adzan aw qadaran. Kalau dia melihat di kedua sandalnya itu ada adzan, kotoran. Adzan itu kotoran tapi yang bukan najis, ya, kotoran-kotoran biasa. Aw qadaran, atau qadar. Qadar itu sesuatu yang dianggap menjijikan. Bisa najis, ya, bisa berupa najis atau yang lainnya. Falyamsahu. Maka kalau dia melihat adzan atau qadar, melihat kotoran yang najis ataupun yang tidak najis, falyamsahu. Maka hendaknya dia mengusapkan, bahasa kita keset, ya, dikesetkan ke tanah, gitu ya, diusapkan ke tanah. Wal yusalli fihima, kemudian dia gunakan untuk sholat. Jadi ini berkaitan dengan sholat pada zaman itu. Pada zaman tersebut masjid itu lantainya adalah lantai dari tanah, kan begitu ya, zaman itu. Lantainya masih tanah atau masih pasir, sehingga Rasulullah SAW dan para sahabat mereka biasa sholat dengan menggunakan sandal-sandal mereka. Biasa menggunakan sandal mereka. Maka boleh sholat pakai sandal, boleh hukumnya. Nah, tapi kalau di masjid-masjid yang sekarang, karena masjidnya sudah berkeramik, maka kalau sholatnya pakai sandal malah justru mengotori masjid. Maka pada zaman itu, ya, pada zaman tersebut, yang namanya masjid masih berlantaikan pasir atau tanah, sehingga mereka biasa menggunakan sandal mereka untuk sholat. Maka dalam hadis ini Rasulullah mengingatkan bahwa ketika seorang yang mau masuk masjid, maka hendaknya dia melihat sandalnya. Di sandalnya ada kotoran atau tidak. Kalau ada kotoran, maka dibersihkan di luar, gosokkan ke tanah agar najis tersebut hilang. Gitu ya, agar najis tersebut hilang. Kenapa? Karena yang namanya najis, ketika seorang dia sholat dan di sandalnya ada najis, sandal masuk jenis pakaian, ya, masuk pakaian. Di sandalnya ada najis, maka sholatnya sah atau tidak? Kalau orang sholat di pakaiannya ada najis, sah sholatnya atau tidak? Ya, tidak sah, kan gitu ya? Karena di antara syarat sahnya sholat adalah dia harus suci dari najis, dari hadas dan dari najis. Najis ini harus suci pakaiannya dari najis, badannya harus suci dari najis, demikian pula tempat yang digunakan itu harus suci dari najis. Begitu ya? Karena akan menghilangkan keabsahan sholatnya tersebut, sehingga harus dicek dulu, jangan sampai dia sholat dengan membawa najis ketika dia sholat. Ini yang berkaitan dengan hadis yang disebutkan ini. Kemudian bagaimana kalau misalnya seorang dia sudah selesai sholat, ternyata dia melihat di sandalnya ada najis. Sudah selesai sholat baru melihat ternyata di sandalnya atau di pakaian dia itu ada najis. Nah, ini bagaimana kalau seperti ini? Maka kalau yang seperti ini, ketika sudah selesai baru dia mengetahui, maka hukumnya tetap sah sholatnya. Ya, tidak mengapa dia tidak harus mengulangi sholatnya tersebut dan sholatnya sah. Gitu ya, sholatnya sah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pernah beliau sholat. Rasulullah SAW beliau pernah sholat bersama dengan para sahabat. Kemudian ketika beliau sholat, tiba-tiba Rasulullah itu mengambil sandalnya dan dibuang. Sandalnya dibuang. Kemudian para sahabat yang melihat hal tersebut, namanya sahabat ya, sahabat itu orang yang paling baik, paling baiknya. Dan mereka itu orang yang paling cepat melaksanakan perintah Rasulullah, orang yang paling semangat mencontoh Rasulullah, itu para sahabat. Begitu Rasulullah SAW membuang sandal beliau, maka para sahabat yang sholat di belakang beliau juga sama, mereka mengambil sandal-sandal mereka dan dibuang sandal-sandal mereka. Begitu ya, dibuang semuanya. Setelah selesai sholat, kemudian Rasulullah melanjutkan sholatnya sampai selesai. Setelah selesai sholat, Rasulullah SAW kemudian
mengatakan, menjelaskan kepada para sahabat bahwa malaikat Jibril tadi datang mengabarkan bahwa di sandalku itu ada najisnya. Maka aku pun mengambil sandalku dan aku buang sandalku tersebut. Gitu ya. Maka dari hadis ini, dari kejadian tersebut, para ulama mereka mengambil faidah bahwa yang namanya najis, kalau kita mengetahui bahwa pakaian kita kena najis, tapi kita tahunya itu setelah selesai sholat, ya kita baru sadar ternyata pakaian kita kena najis. Tapi setelah selesai sholat, maka hukumnya sholat kita tetap sah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW tadi beliau sholat berapa rakaat, kemudian beliau membuang sendalnya, dan beliau tidak mengulangi sholatnya lagi, begitu ya. Tapi langsung melanjutkan sholatnya dan tidak mengulangi sholat lagi dari awal, tidak. Seandainya adanya najis itu langsung membatalkan sholatnya beliau, maka beliau akan akan mengulangi dari awal. Tapi beliau tidak mengulangi, maka ini menunjukkan bahwa sholat itu ketika seorang itu tahu bahwa najis ada di pakaian dia, tapi tahunya setelah setelah selesai sholat, maka sholatnya tetap sah, gitu ya. Sholatnya tetap sah. Berbeda dengan hadas. Kalau hadas itu sesuatu yang harus kita bersihkan, karena berkaitan dengan sifat diri kita, gitu ya, sifat diri kita. Maka kalau orang itu dia lupa, ya, dia belum bersuci, belum wudu, sholat, kemudian setelah sholat dia ingat bahwa oh ya tadi saya belum wudu, maka mau tidak mau dia harus mengulangi kembali sholatnya. Dia harus berwudu dan kemudian mengulangi lagi sholatnya dari awal, begitu ya, harus mengulangi lagi dari awal karena dia belum berwudu, tidak sah sholatnya dengan yang. Adapun najis tidak harus mengulangi. Kemudian bagaimana kalau misalnya seorang itu sedang sholat kok dia ingat dia baru sadar ternyata di pakaian dia itu kena najis, kotoran atau kejatuhan najis atau yang lainnya, maka dia berusaha, kalau seperti ini kondisinya, maka dia langsung berusaha untuk untuk menghilangkan najis itu dari diri dia. Seperti Rasulullah tadi ya, beliau langsung membuang sandal beliau, yang di situ ada najisnya, begitu ya, langsung dihilangkan, berusaha menghilangkan najis tersebut. Kemudian dan tidak boleh mengundur-undur. Kalau dia undur berarti dia sholat dengan menggunakan najis, yang najis dia tahu seperti itu, maka sholatnya tidak sah, kecuali kalau kondisinya darurat. Kecuali kalau kondisi darurat. Kondisi darurat itu seperti apa? Kondisi darurat itu misalnya ada orang dia punya pakaian cuma satu setel saja yang melekat di badan, kena najis dalam kondisi sudah masuk waktu, gitu ya, dan dia tidak mungkin, misalnya sedang dalam keadaan safar, tidak mungkin untuk mencuci, gitu ya. Misalnya dalam perjalanan safar di atas pesawat kan nggak mungkin dicuci ya, nggak mungkin dicuci, sementara sudah masuk waktu sholat, maka mau tidak mau dia harus sholat dengan pakaian yang najis tersebut, begitu ya. Maka yang seperti ini sholatnya tetap sah. Demikian pula misalnya seorang itu ditahan, dimasukkan ke dalam ruangan yang ruangan itu banyak najisnya, terdapat najisnya, dan dia tidak bisa keluar dari ruangan tersebut. Nah, ketika sholat, maka sholatnya tetap sah meskipun ruangan tersebut itu ada najisnya. Kenapa? Karena kondisinya memang dia dalam kondisi yang memang tidak memungkinkan untuk lepas dari najis, sehingga tetap sah sholatnya. Kaum muslimin rahimakumullah, ya, kita lanjutkan. Atau ya, bagaimana kalau misalnya kita sholat, kita gendong anak kita yang pakai pampers, gitu ya, pakai pampersnya kan banyak biasanya, yang kemungkinan ada pipisnya kan, gitu ya, kena pipis dan kotoran, kena najis. Bagaimana dengan yang seperti ini? Apakah sholat kita batal atau tidak? Kita sedang sholat, tiba-tiba anak kita datang minta dipangku, begitu ya, minta dipangku. Atau kita sedang sujud, tiba-tiba anak kita naik ke punggung kita, nah, gitu ya, naik ke punggung kita, sementara dia pakai pampers dan kemungkinan pampersnya itu sudah ada najisnya. Bagaimana dengan yang seperti ini? Nah, maka yang seperti ini walau alam sholatnya tetap sah, tidak tidak terpengaruh dengan adanya najis yang ada pada anak dia, tidak terpengaruh. Kenapa? Ya, sama kayak misalnya
orang misalnya seorang sedang sholat tiba-tiba ada kucing yang lendot pada dia, misalnya kucing, namanya kucing, di dalam tubuhnya ada najis apa tidak? Ada kan begitu ya, ada najis di tubuhnya. Jadi selama najis ini tidak mengenai dia, tidak mengenai pakaian dia, tidak mengenai tempat sholatnya dia, maka itu insya Allah tidak membahayakan sholatnya. Begitu ya, insya Allah tidak membahayakan sholat dia. Setelahnya, An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza wati'a ahadukumul adha bi khuffaihi fa tuhuruhuma at-turab. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, Rasulullah bersabda, apabila salah seorang dari kalian itu menginjak kotoran dengan sepatunya, maka membersihkannya itu dengan dengan tanah. Cara membersihkannya itu dengan tanah. Cukup digosokkan ke tanah, itu sudah cukup. Sudah cukup hanya dengan digosokkan ke tanah. Ini cara membersihkan sandal-sandal yang di situ ada najisnya. Maka cukup dengan digosokkan ke tanah, itu sudah sebagai bentuk mensucikan, karena tanah itu juga merupakan alat untuk bersuci. Wa an Muawiyah ibn al-Hakam radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadhihi salata la tasluku fiha syai'un min kalamin nas, innama huwa tasbih wa takbir wa qiraatul Qur'an, rawahu Muslim. Hadis berikutnya dari sahabat Muawiyah bin Hakam. Muawiyah bin Hakam, beliau mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya salat ini tidak boleh di dalamnya ada ucapan-ucapan manusia. Tidak boleh ada ucapan-ucapan manusia. Salat itu hanya diisi dengan takbir, tasbih, takbir, dan bacaan Al-Quran. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Hadis ini diucapkan oleh Rasulullah karena ada sebab. Sebabnya adalah ketika itu Rasulullah sedang sholat bersama dengan Muawiyah, dengan para sahabat, Rasulullah mengimami, kemudian di situ juga ada Muawiyah ikut sholat bersama dengan mereka. Muawiyah bin Hakam ini sholat bersama mereka. Ketika sedang sholat itu, di antara jamaah yang hadir itu ada salah seorang yang bersin. Begitu ya, ada yang bersin. Kalau orang bersin kita jawab apa? Yarhamukallah, kan begitu ya. Dia mengucapkan alhamdulillah, kita baca jawab apa? Yarhamukallah. Maka Muawiyah bin Hakam ketika itu langsung dia mendoakan orang yang bersin itu, yarhamukallah. Sedang sholat itu ya, sedang sholat dia mendoakan temannya yang bersin. Dia mengatakan yarhamukallah. Maka para sahabat ketika itu langsung mereka melirik kepada Muawiyah bin Hakam. Mereka melihat Muawiyah bin Hakam sebagai bentuk pengingkaran, gitu ya, sebagai bentuk pengingkaran. Kemudian setelah itu Muawiyah bin Hakam mengatakan wathuklah ya ummah wa ummah, atau wathuklah ummah. Itu ucapan-ucapan yang diucapkan ketika seorang itu menyesal, ungkapan orang Arab. Ngomong lagi, ya begitu dia seperti itu, dia Muawiyah bin Hakam ngomong lagi seperti itu sebagai bentuk penyesalan dari ucapan yang pertama tadi. Maka para sahabat-sahabat yang lainnya semuanya mereka menepuk paha-paha mereka sebagai bentuk permintaan dari para sahabat agar Muawiyah bin Hakam itu tidak berbicara ketika sholat, begitu ya, tidak berbicara, agar diam. Maka kemudian setelah selesai sholat, Rasulullah SAW memanggil Muawiyah, dan Rasulullah hanya mengatakan dengan ucapan tadi, sholat itu tidak boleh ada ucapan manusia di dalamnya. Sholat itu hanya berisi tasbih, takbir, dan bacaan Al-Quran, begitu ya, hanya berisi zikir-zikir seperti itu. Tidak boleh ada ucapan-ucapan manusia di dalamnya. Maka ikhwani fiddin, kaum muslimin rahimakumullah, Rasulullah SAW di sini mengajarkan kepada kita bahwa ketika seorang dia sedang ada di dalam sholat, maka dia tidak boleh mengucapkan dengan kalimat-kalimat yang lainnya. Tidak boleh ada ucapan-ucapan manusia di dalamnya. Dan ucapan-ucapan manusia, ucapan ketika seorang mengucapkan
kalimat-kalimat lain yang tidak ada kaitannya dengan sholat, gitu ya, tidak ada kaitannya dengan sholat, maka sholatnya itu batal, gitu ya. Kalau dia mengucapkan kalimat lain, maka sholatnya batal. Bagaimana dengan Muawiyah bin Hakam? Kenapa beliau tidak diperintahkan untuk mengulangi sholatnya? Karena Rasulullah tahu bahwa Muawiyah bin Hakam itu belum tahu hukum, gitu ya, masih bodoh, belum tahu tentang masalah tersebut, belum sampai kepada beliau ilmunya, sehingga Rasulullah tidak meminta untuk mengulangi kembali. Karena seorang ketika melakukan kesalahan karena bodoh, maka dimaafkan, kan gitu ya, karena ketidaktahuan, maka dimaafkan kekeliruan tersebut, sehingga beliau tidak diminta untuk mengulangi sholatnya lagi. Ini Muawiyah bin Hakam. Dikatakan di sini, innama huwa tasbih wa takbir wa qiraatul Quran. Salat itu hanya berisi tasbih. Tasbih itu bacaan subhanallah subhanallah, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Takbir, bacaan Allahu Akbar. Ya, ketika seorang takbiratul ihram kemudian pindah dari satu gerakan ke gerakan yang lainnya membaca takbir. Demikian pula di dalamnya ada qiraatul Quran, bacaan-bacaan Al-Qur'an. Termasuk surat Al-Fatihah itu masuk di dalamnya. Jelas maksud dari hadis ini bahwa orang ketika sholat itu dia tidak boleh mengucapkan kalimat-kalimat lain selain dari kalimat-kalimat dzikir yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW di dalam sholat. Tidak boleh mendatangkan dzikir-dzikir yang atau lafaz atau kalimat-kalimat yang lainnya. Tidak boleh mengucapkan dengan ucapan-ucapan kita, dengan kalimat-kalimat lain dengan bahasa kita, atau ngobrol dengan temannya, gitu ya, dengan temannya. Atau misalnya ketika temannya dia berisik di samping kita, nah, tidak boleh kita mengingatkan jangan berisik lagi sholat, gitu ya. Nah, kalau kita ngomong seperti itu, kita jadi apa? Batal. Kalau kita mengingatkan teman kita mainan, anak kecil mainan misalnya di saat sholat dekat kita, jangan mainan, sholat mainan. Nah, kita yang batal, kan gitu ya? Kita batal sholat kita. Kenapa? Karena kita mengucapkan kalimat lain yang tidak ada kaitannya dengan permasalahan sholat, gitu. Kemudian setelahnya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Hadis berikutnya, wa an Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu annahu qala, beliau mengatakan, in kunna la natakallamu fi sholati, dulu kami itu berbicara ketika sholat. Dulu awalnya tidak dilarang. Jadi ngobrol ketika sholat itu dulu tidak dilarang. Saling mengingatkan dan saling ngobrol, bertanya, itu dulu tidak dilarang ketika sholat. Sehingga kayak tadi Muawiyah bin Hakam itu, setelah dilarang Muawiyah belum tahu. Maka Muawiyah masih mendoakan orang yang bersin karena beliau belum tahu larangan tersebut. Begitu ya. Kemudian kata Zaid bin Arqam, dulu kami berbicara ketika sholat. Ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada zaman Rasulullah SAW. Yukallimu ahaduna sahibahu bihajatihi. Salah seorang dari kami berbicara kepada sahabatnya tentang kebutuhan dia, keperluan dia. Ngobrol ketika sholat. Hatta nazalat, sampai turun ayat, hafidhu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah sholat dan sholat wusta dan sholat asar, dan berdirilah karena Allah Subhanahu wa taala dengan qanitin dengan penuh kekhusyuan, dengan khusyuk. Maka kata Zaid bin Arqam, setelah turun ayat ini, fa umirna bisukut, kami diperintahkan untuk diam ketika sholat, tidak boleh berbicara. Wa nuhina 'anil kalam, dan kami dilarang untuk berbicara ketika sholat. Begitu ya, dilarang untuk berbicara ketika sholat. Setelahnya, yang setelahnya berikutnya, insyaallah hadisnya jelas ya. Hadis berikutnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, at-tasbihu lirrijal wa tasfiqu lin-nisa. Tasbih, ucapan subhanallah, itu bagi para laki-laki, dan tepuk tangan itu bagi para perempuan. Muttafaqun alaih, zada Muslim bis shalah.
Hadis ini muttafaq alaih dan Imam Muslim menambahkan dengan lafaz tambahan yaitu dengan ketika sedang sholat. Ketika sholat, maka para laki-laki dia mengucapkan subhanallah, adapun para perempuan itu membaca dengan bertepuk tangan. Itu ketika mereka mendapatkan, para makmum itu mendapatkan imamnya salah gitu ya. Ketika imamnya salah, ingin menegur imam, maka para laki-laki mereka diperintahkan untuk mengucapkan subhanallah, maha suci Allah. Adapun para perempuan itu mereka dengan bertepuk tangan. Dan awalnya ini para sahabat mereka melakukan tasfik juga, bertepuk tangan ketika ada kesalahan, maka mereka bertepuk tangan. Dan kemudian ini diingatkan oleh Rasulullah, yang namanya perempuan itu mereka yang bertepuk tangan, laki-laki itu tidak bertepuk tangan, tapi cukup dengan mengucapkan subhanallah. Subhanallah. Di sini para laki-laki itu mengucapkan subhanallah, adapun para perempuan maka mereka dengan menepuk tangan-tangan mereka. Kenapa kita diperintahkan mengucapkan subhanallah ketika mengingatkan imam yang salah? Ini sebagai bentuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena imam itu dia sedang melakukan sebuah kesalahan. Imamnya lupa, kan gitu ya? Imamnya lupa. Dan namanya tabiat manusia itu pelupa, kan gitu ya? Sering lupanya, semua orang itu sering lupa. Banyak lupanya. Bahkan Rasulullah juga pernah lupa salat zuhur 2 rakaat. Gitu ya? Pernah Rasulullah salat zuhur 2 rakaat karena lupa. Ini jadi namanya manusia punya tabiat mereka itu gampang lupa. Maka kita dianjurkan untuk mengucapkan subhanallah, maha suci Allah, zat yang tidak pernah lupa. Begitu ya? Maksudnya seperti itu, bahwa kita dianjurkan mengucapkan subhanallah, memuji Allah Subhanahu wa taala yang merupakan zat yang tidak pernah lupa sama sekali. Tidak pernah yang merasakan lupa, tidak pernah merasakan ngantuk, tidak pernah merasakan tidur. Itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita diperintahkan untuk memuji Allah Subhanahu wa taala, mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, adapun tasfik itu untuk para wanita. Ini untuk membedakan antara laki-laki dengan perempuan. Hukum laki-laki dan perempuan berbeda. Begitu ya. Kenapa perempuan mereka tidak diperintahkan mengucapkan subhanallah? Karena suaranya para wanita itu bisa menyebabkan fitnah bagi para laki-laki. Gitu ya. Suara perempuan itu bisa menyebabkan para laki-laki itu terfitnah. Laki sholat dengar suara perempuan. Gitu ya. Sholatnya apa? Ambyar, kan begitu ya. Sholatnya ambyar. Enggak serius, enggak fokus dengan sholatnya. Ya, dengar batuknya saja, siapa sing batuk ya? Kan gitu ya. Siapa yang batuk? Ini baru dengar apa? Batuk, baru dengar batuknya saja kita sudah terganggu sholat kita. Maka para perempuan itu tidak diperintahkan untuk bertasbih, tidak mengucapkan subhanallah, karena ucapan suara-suara para wanita itu akan mengganggu para laki-laki yang sedang sholat. Ini ya. Nah, sehingga di sini dibedakan. Cukup bagi para wanita untuk menepuk tangan. Nepuk tangannya bagaimana? Ya mau kayak gini ya boleh, gitu ya. Kayak gini ya boleh, kayak gini ya boleh, atau kayak gini. Yang penting tepuk tangan, jelas ya. Seperti apapun yang namanya apa, tepuk tangan ya tepuk tangan ya. Mau kayak gini juga boleh. Yang jelas untuk para wanita itu mereka dianjurkan untuk tepuk tangan dan tidak mengucapkan subhanallah karena suara para wanita itu merupakan bukan aurat ya, merupakan bentuk fitnah bagi laki-laki. Dan Rasulullah mengatakan, "Ma taraktu ba'di fitnatan adru 'ala rijal minan nisa." Aku tidak meninggalkan ujian yang lebih berat bagi para laki-laki dibandingkan dengan ujian para wanita. Diuji dengan para wanita itu ujian yang paling berat, begitu ya, yang paling berat. Maka di dalam hadis ini dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Namanya laki-laki beda dengan perempuan, begitu ya. Walaysa dzakaru kal unsa. Laki-laki tidak sama dengan perempuan. Maka para perempuan jangan kepengen jadi kayak laki-laki. Demikian pula laki-laki jangan kepengen jadi perempuan. Karena sudah diciptakan, laki-laki diciptakan dengan
dengan sifat fisik yang berbeda, punya kekuatan yang berbeda, punya hukum-hukum yang berbeda dengan perempuan, maka laki-laki hendaknya bangga sebagai laki-laki, ya. Dia memikul tanggung jawab, dan setiap kali dia memberikan nafkah untuk keluarganya, dia punya kewajiban memikul rumah tangga. Setiap nafkah yang dia berikan untuk keluarganya itu bernilai pahala, gitu ya. Suapan-suapan yang antum berikan untuk istri dan anak-anak itu adalah semuanya itu menjadi ladang pahala bagi para laki-laki. Demikian pula para perempuan, hendaknya mereka bangga dengan sebagai seorang muslimah, sebagai seorang perempuan. Jangan kemudian kepengin menyamakan diri dengan para laki-laki, begitu ya. Karena perempuan itu paling gampang jadi perempuan, ya. Gampangnya apa? Kata Rasulullah, apabila seorang wanita itu dia sholat 5 waktu, kemudian puasa Ramadan, taat kepada suaminya, maka langsung silahkan masuk surga dia bisa milih melalui pintu mana yang dia suka, kan begitu ya. Yang penting taat sama suami, taat pada Allah Subhanahu wa taala, sudah jadi perempuan enak. Enggak usah kepengen jadi seperti laki-laki. Demikian pula laki-laki jangan kepengen jadi seperti perempuan. Kemudian kita lanjutkan, karena beda hukum antara laki-laki dengan perempuan. Islam juga membedakan antara keduanya. Kemudian kita lanjutkan, wa'an mutarrif, jadi cara mengingatkan imam ketika imamnya salah. Kalau salahnya salah bacaan, ingatkannya bagaimana? Jadi sambung aja bacaannya pakai Al-Quran, ya, bacaan yang benar. Diingatkan dengan bacaan yang benar. Kalau misalnya imamnya sudah diingatkan tapi nggak bisa, harusnya rukuk dia langsung sujud misalnya, begitu ya, harusnya rukuk tapi langsung bablas sujud, ingatkannya gimana? Baca subhanallah, imamnya sujud terus, begitu ya, misalnya. Ya. Maka bisa dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Kalau subhanallah tetap sudah membaca rame-rame subhanallah semuanya, ya, malah imamnya nggak ingat-ingat, nggak tahu ini salahnya di mana, maka bisa dengan diingatkan dengan ayat, jangan dengan kalimat kita, tapi dengan ayat, dengan potongan-potongan ayat. Misalnya, warka'u ma'ar raki'in, rukuklah bersama dengan orang yang rukuk, begitu ya, dengan Al-Quran. Atau misalnya yang harusnya sujud, imamnya tidak sujud, misalnya, ya, harusnya sujud, imamnya tidak sujud, maka diingatkan dengan apa? Dengan ayat, misalnya kalla la tuti'hu wasjud waqtarib, misalnya, ya, sama sekali tidak. La tuti'hu, jangan taati dia, wasjud, sujudlah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ayat yang di situ ada penyebutan perintah untuk sujud, begitu ya. Nah, misalnya kalau sudah dibaca subhanallah tetap tidak tidak ingat, imamnya tidak tahu kesalahannya, ya. Kemudian kita lanjutkan, wa'an Mutarrif bin Abdullah bin Sikhir an abihi, Abdullah bin Sikhir, dari Mutarrif bin Abdullah bin Sikhir, dari bapaknya, beliau mengatakan, ra'aitu Rasulullah yusalli, aku melihat Rasulullah salat, wa fi sadrihi azizun ka azizil mirjali, dan di dalam dada beliau itu ada gemuruh seperti gemuruhnya air yang mendidih. Maksudnya apa? Minal buka, beliau menangis sehingga suaranya itu ada terdengar gemuruhnya suara beliau ketika beliau sedang menangis ke dalam salatnya. Akhrajahu al-khamsah illa Ibnu Majah wa sahahahu Ibnu Hibban. Apa maksud dari hadis ini? Kenapa beliau menyebutkan hadis ini di dalam bab ini? Maksudnya di sini bahwa seorang ketika dia menangis ketika sholat, ya, maka tangisan itu tidak membuat sholatnya batal, ya, tidak membatalkan sholatnya, begitu ya. Ketika seorang sedang baca Al-Quran, membaca ayat, kemudian menangis ketika sedang membaca karena menghayati bacaan tersebut, maka tangisan tersebut tidak membatalkan sholatnya, begitu ya. Bagaimana kalau misalnya seorang sedang sholat kemudian dia menangis, tapi bukan karena merenungi ayat, ya, bukan karena merenungi ayat, tapi karena apa? Karena dia telah mendapatkan musibah, atau karena mendapatkan sesuatu yang sangat menggembirakan.
karena musibah biasanya nangis kan gitu ya. Kalau mendapatkan sesuatu yang sangat menyenangkan juga ada yang nangis kan gitu ya. Ada yang nangis karena dapat nikmat, ada yang nangis karena dapat musibah. Yang jelas dia nangis bukan karena menghayati ayat, bukan karena menghayati ketika sedang sholat menghayati sholatnya, bukan. Tapi nangis karena hal yang lain. Itu bagaimana? Begitu ya. Sebagian para ulama mengatakan sholatnya batal. Tapi seperti Syekh Utsaimin mengatakan tidak batal. Kenapa? Karena nangis itu bukan sesuatu yang tidak bisa ditahan kan gitu ya. Tidak bisa ditahan, tiba-tiba datang sendiri. Begitu datang sendiri, maka ini bukan termasuk pembatal sholat, bukan. Kenapa? Karena nangis itu tadi ya datang sendiri, bukan karena bukan sesuatu yang bisa kita tahan ketika itu. Sehingga beliau mengatakan itu tidak membatalkan sholatnya dia. Setelahnya, wa an Ali radhiyallahu anhu qala, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kana li min Rasulillahi madkhalan. Aku memiliki madkhalan, 2 waktu bertemu dengan Rasulullah. Kata Ali, aku memiliki 2 waktu untuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Yaitu ada waktu di waktu siang sekali, di waktu malam sekali. Fakuntu idza ataituhu, dan saya apabila datang kepada beliau, wa huwa yusalli, dan dalam keadaan beliau sedang salat, tanahna hali, maka beliau tanahna. Nah, tanahna itu kayak tadi tuh, artinya itu. Gitu ya. Itu namanya apa? Tanahna. Jadi Rasulullah itu ketika beliau sedang salat kemudian ada orang datang, maka beliau tanahna, dehem. Bahasa kita dehem ya. Dehem. Ya, gitu ya. Nah, itu namanya tanahna bahasa Arabnya. Bahasa kita apa? Dehem atau dehem? Dehem ya. Itu tanahna. Tanahna ya. Jadi Rasulullah itu dehem atau dehem ketika beliau sedang sholat dan ada orang yang datang. Untuk apa? Untuk memberikan isyarat bahwa beliau itu sedang sholat. Begitu ya. Memberikan isyarat kepada yang datang bahwa beliau itu sedang sholat. Jadi kalau jenengan sedang sholat, kemudian ada tamu ketuk-ketuk pintu, ya dehem, gitu ya, atau dehem, seperti itu. Memberikan isyarat kepada orang yang datang, yang bertamu itu, dengan memberikan dengan dehem seperti itu. Itu ketika sedang sholat. Dan ini menunjukkan bahwa dehem itu tidak membatalkan sholat, begitu ya. Dehem ketika sholat itu tidak membatalkan sholat. Kemudian ini hadis ya. Jadi isyarat itu boleh dilakukan dan tidak membatalkan sholat. Seperti tadi isyarat dengan dehem itu tidak membatalkan sholat. Setelahnya hadis berikutnya, wa an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Kita selesaikan ya hadis di sini. 3 lagi. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu beliau mengatakan, qultu li Bilal, aku bertanya kepada Bilal. Ya, bertanya kepada Bilal Ibnu Rabbah. Kaifa ra'aitan nabi yaruddu alaihim hina yusallimuna alaihi wa huwa yusalli. Kata Ibnu Umar, bagaimana engkau melihat Nabi membalas salamnya mereka ketika Nabi sedang sholat? Sedang sholat ada orang salam, begitu ya. Sedang sholat ada orang salam, kemudian orang itu salam pada kita. Kita sedang sholat, kita kemudian ada orang datang dan salam. Ini bagaimana menjawabnya? Bagaimana Rasulullah menjawab orang yang salam kepada beliau sementara beliau sedang sholat? Qala, maka Bilal mengatakan, yaqulu kada, beliau seperti ini. Wa basata kaffahu, beliau mengangkat tangannya beliau. Hanya mengangkat tangannya beliau. Begitu ya. Itu memberikan isyarat. Jadi beliau menggerakkan tangan beliau itu sebagai isyarat jawaban salamnya. Jadi hanya mengangkat tangan saja. Hanya mengangkat tangan beliau saja. Dan ini wallahu alam ya, di sini juga sama, tujuannya apa?
apa maksudnya di sini? Bahwa yang namanya menggerakkan anggota tangan kita, gitu ya ketika sholat itu bukan sebagai pembatal sholat, bukan. Gerakan-gerakan yang ringan atau yang sedikit itu tidak membatalkan sholat. Jadi bergerak dalam sholat itu, ketika seorang bergerak dalam sholat itu kalau gerakannya sedikit tidak membatalkan sholat. Kalau gerakannya apa? Sedikit, tidak banyak. Tapi kalau gerakannya banyak, maka itu akan membatalkan sholat. Misalnya kalau orang sholat kan diperintahkan untuk mendekat ke sutroh, begitu ya, mendekat ke sutroh. Nah, misalnya di sini kita sholat di sini, depan kita pakai sutrohnya orang, begitu ya, orang. Atau misalnya kita ada di shaf kedua, sedang jamaah, depan ada yang batal, kan gitu ya, ada yang batal. Maka kita maju apa tidak? Ya, maju. Ini kalau jaraknya dekat ya. Langkah yang kita langkahkan paling 3 langkah, kan gitu ya, dari shaf kedua ke shaf pertama itu hanya 3 langkah. Ini boleh. Kenapa? Karena gerakannya itu gerakan yang sedikit, begitu ya, gerakannya sedikit. Tapi kalau misalnya shaf pertama di sini, shaf kedua di sana, nah di sini lowong nih, kosong nih, ada yang keluar misalnya, maka yang di sana nggak usah jalan ke sini. Kenapa? Karena terlalu jauh, sehingga kalau dia dari sana ke shaf sini, kira-kira berapa langkah? Ya, kan sampai 6 langkah kan gitu ya. Mungkin ada 6 langkah kayak orang lagi jalan-jalan kan gitu ya. Sehingga yang seperti itu membatalkan sholatnya. Kalau gerakannya banyak itu membatalkan sholat, tapi kalau gerakan sedikit itu tidak membatalkan sholatnya. Kayak tadi Rasulullah hanya memberikan isyarat saja, itu tidak membatalkan sholat. Para sahabat ketika Muawiyah bin Hakam Muawiyah bin Hakam beliau mengucapkan yarhamukallah, para sahabat melihat kepada Muawiyah, begitu ya, melihat pada Muawiyah, dan para sahabat tidak batal. Ketika Muawiyah ngomong lagi, maka para sahabat mengingkari dengan apa? Tepukan, kan gitu ya, dengan tepukan, nepuk paha-paha mereka. Nepuk paha itu gerakan, tapi tidak membatalkan sholatnya. Jika gerakan-gerakan yang sedikit itu tidak membatalkan sholat. Kemudian kita lanjutkan. Masih ada 2 hadis lagi. Wa Nabi Qatadah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa huwa hamilu Umamata binti Zainab. Dulu Rasulullah, kata Abu Qatadah, Rasulullah salat dan beliau menggendong Umamah putrinya Zainab. Fa idza sajada wata'aha, dan ketika Rasulullah sujud maka beliau meletakkan Umamah. Wa idza qama hamalaha, dan kalau beliau berdiri maka beliau pun menggendongnya kembali. Hadis ini muttafaq alaih. Wali Muslim wa huwa ya'umun nas fil masjid. Pada riwayat Muslim beliau mengimami manusia di masjid dalam keadaan Rasulullah menjadi imam. Ini Abu Qatadah menceritakan Rasulullah ketika beliau sholat pernah beliau menggendong Umamah putrinya Zainab. Zainab ini putrinya Rasulullah. Dan Zainab itu beliau menikah dengan Abul As bin Rabi, menikah dengan ini, tetapi Zainab itu beliau Islam terlebih dahulu. Beliau masuk Islam, sementara Abul As itu belum Islam. Abul As baru Islam itu setelah sekian tahun berikutnya, 6 tahun berikutnya baru masuk Islam. Tapi kemudian ketika Abul As itu juga masuk Islam, maka Zainab ini dikembalikan kepada Abul As. Dikembalikan lagi kepada Abul As, jadikan sebagai istrinya Abul As kembali. Ini Umamah, yang jelas Umamah cucunya Rasulullah. Rasulullah SAW ketika sholat beliau menggendong Umamah cucunya. Kemudian ketika sujud maka Rasulullah diletakkan Umamah ini diletakkan di lantai. Kemudian apabila Rasulullah berdiri digendong kembali. Maka di sini menunjukkan bahwa menggendong anak kecil itu tidak membatalkan sholat, ya, tidak membatalkan sholat, sehingga para ibu, ya, para
kaum muslimah ketika sedang sholat Id misalnya. Ketika sedang sholat Id, anaknya nangis, begitu ya. Anaknya nangis, biasanya kan ramai ya. Kalau lagi sholat Id, ibunya sedang sholat, biasanya anak-anak ramai pada nangis, kan gitu ya, pada nangis. Maka ibunya, boleh bagi ibunya untuk digendong saja. Ketika anaknya kemungkinan nangis, maka digendong saja sehingga tidak membuat dia hilang kekhusyuannya, sibuk gitu ya, ngurusi anaknya, kepengen cepat-cepat selesai sholatnya, gitu ya. Juga tidak mengganggu yang lainnya. Maka boleh menggendong bayi ketika seorang sedang sholat. Dan termasuk ini gerakan-gerakan yang sedikit ya, gendong, naruh, kan sedikit ya, sedikit. Kemudian termasuk membaca Al-Quran juga boleh. Ketika seorang sholat itu boleh dia sholat sendiri misalnya, dia sholat malam, boleh bagi dia untuk megang Al-Quran, ya, boleh megang Al-Quran. Ya, itu ya, ketika sholat itu boleh, bahkan baca pun boleh, baca Al-Quran itu juga diperbolehkan. Ini bagi yang sholat sendirian atau sebagai imam. Sebagai imam itu boleh dia untuk melihat Al-Quran. Kemudian wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, hadis terakhir ini, wa Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, uqtulul aswadain fis salati, bunuhlah dua hewan yang berwarna hitam ketika sedang salat, yaitu al-hayyah wal aqrab, ular dan kalajengking. Begitu ya, ular dan kalajengking, bunuhlah dua hewan ini ketika sedang salat. Hadis ini akhrajahul arba'ah wa sahhahu Ibnu Hibban, dikeluarkan oleh imam yang 4 dan disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban rahimahullahu taala. Ketika orang itu sedang sholat, kemudian di depannya ada kalajengking atau ada ular, maka dia di dalam hadis ini dikatakan uqtulu. Uqtulu itu perintah, bunuhlah dua hewan yang berwarna hitam ketika sedang sholat. Gitu ya, meskipun sedang sholat maksudnya. Nah, karena ular, demikian pula kalajengking, itu termasuk hewan yang diperintahkan untuk dibunuh. Sekalipun sedang sholat, bunuh saja. Begitu ya, bunuh saja. Bagaimana hukum membunuh ular ini? Apakah hukumnya boleh atau hukumnya apa? Hukumnya apakah dianjurkan atau tidak? Maka yang benar dalam sini ulama bahwa ini diperintahkan oleh Rasulullah, dan minimal perintah hukumnya apa? Sunnah, ya, minimal adalah sunnah. Disunahkan untuk membunuh ular dan kalajengking ketika seorang sedang sholat. Ketika sedang sholat. Dan ini karena kenapa kita mengatakan hukumnya sunnah, atau mereka para ulama mengatakan sunnah hukumnya, karena Rasulullah menjelaskan, mengucapkan hadis ini bukan karena diawali dengan pertanyaan, tidak ada yang nanya, langsung mengucapkan. Jadi Rasulullah langsung merintahkan, bunuhlah ular itu. Artinya memang sengaja Rasulullah menganjurkan untuk membunuh ular meskipun ketika dalam keadaan sedang sholat. Ini yang pertama. Yang kedua, di sana ada hadis lain yang Rasulullah mengatakan bahwa ada 5 hewan, khamsun minad dawab yuqtalna fil hilli wal haram. 5 hewan yang diperintahkan untuk dibunuh, baik ketika ketika sedang halal maupun sedang ihram, sama. Sudah tahallul atau sedang ihram, sama. Apa saja? Al-hurab, burung gagak, wal hidaah, burung elang, wal aqrab, kalajengking, wal fa'rah, tikus, wal kalbul akur, dan anjing yang galak, anjing yang menyerang orang. Itu juga diperintahkan untuk dibunuh. Ini hewan-hewan yang diperintahkan untuk dibunuh. Dan ini termasuk di dalamnya adalah apa? Kalajengking. Maka boleh bagi seorang, atau disunahkan bagi seorang yang sedang sholat, meskipun sedang sholat, untuk membunuh hewan tersebut. Ya, untuk membunuh hewan-hewan tersebut. Dan hewan yang mengganggu, ya, hewan-hewan yang mengganggu, maka dianjurkan untuk dibunuh. Hewan-hewan yang kemungkinan besar itu hanya menyakiti manusia, maka dianjurkan untuk dibunuh. Misalnya apa? Ular. Ular kan berbahaya ya, yang membahayakan manusia. Kemudian kalajengking.
Kelabang berbahaya apa enggak? Ya, kelabang misalnya. Atau misalnya hewan-hewan lain yang berbisa, misalnya yang ada bisanya, itu juga sama, diperintahkan untuk dibunuh. Atau misalnya tawon. Tawon berbahaya apa enggak? Tawon Vespa berbahaya apa enggak? Tahu tawon Vespa? Kayak tawon baru tapi yang melebar itu ya, rumahnya melebar. Itu berbahaya ya, berbahaya. Bisa orang kalau diserang itu bisa sampai pingsan atau bahkan sampai meninggal. Bisa sampai meninggal. Maka yang seperti itu dimusnahkan, ya boleh dimusnahkan. Kenapa? Karena membahayakan. Jadi hewan-hewan yang membahayakan manusia itu boleh dimusnahkan. Dan tawon itu bukan lebah ya, tawon bukan lebah. Beda antara tawon dengan lebah. Kalau lebah itu yang menghasilkan apa? Madu. Kalau tawon tidak menghasilkan madu, begitu ya. Kalau ada tawon Vespa, tawon balu, ya itu atau yang lainnya itu tidak menghasilkan madu. Tapi yang menghasilkan madu itu tawon apa? Lebah itu yang menghasilkan madu. Jadi kalau ada madu tawon, jual madu tawon gitu ya. Nah, madu lebah bukan madu tawon. Ada pertanyaan? Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Kebetulan kita pernah mengalami ya di Bali ya. Iya. Di taman itu kan yang menjadi susah. Iya. Betul waktu kita di sana pas Jumat nggak ada peralatan. Nggak ada adzan ya. Iya iya. Akhirnya kita karena baca waktu kita akhirnya sholat di rumah penduduk ya. Iya. Yaitu ada pura, kemudian ada sajen, ada juga makam juga situ. Kan ada makam keluarga ya. Kita terpaksa sholat di situ. Iya. Mengejar waktu juga. Kemudian karena kita belum mantap, pas turun kita ada masjid, kita akhirnya mengulangi sholat. Akhirnya hukumnya kalau begitu ya. Yang pertama itu, yang kedua, tadi yang kita sholat ada kucing lewat ya. Ada kucing dari tempat sampah. Iya. Lewat. Pas kita sholat, apakah kita pulang atau tidak pulang? Iya ya. Sholat di pura ya, di pura. Ini walaupun untuk sholat di tempat seperti ini. Ini juga dibahas oleh para ulama, termasuk sholat di gereja. Sholat di gereja, apalagi kalau di gereja itu masih mending ya, artinya lebih ringan daripada di pura kan begitu ya. Kalau gereja kan miliknya orang Kristen dan orang Kristen mereka agamanya asalnya dari Allah kan begitu ya. Kalau pura, nah itu kan kayak murni kesyirikan di dalamnya. Nah, mereka para ulama membahas tentang sholat di gereja. Nah, ini bisa dikiaskan insya Allah karena pura lebih parah dari gereja insya Allah ya. Sholat di gereja itu para ulama mereka mengatakan tidak boleh sholat di gereja. Tidak boleh sholat di gereja. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan boleh, tidak boleh. Berbeda pendapat tentang masalah ini, tapi yang kuat wallahu alam bahwa sholat di gereja tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena di gereja itu banyak gambar-gambar kan gitu ya, gambar-gambar, ada lambang-lambang kesyirikan di situ. Nah, kita sholat di situ, di tempat-tempat yang seperti itu. Kecuali kalau gereja-gereja yang tidak ada gambar-gambarnya, tidak ada patung-patungnya, ada apa enggak? Gereja tapi tidak ada lambang-lambang kesyirikannya, tidak ada patungnya, di situ tidak ada salibnya, mungkin apa enggak? Nah begitu ya. Nah, kalau ada gereja yang seperti itu boleh, begitu ya. Maka untuk pura juga ya kurang lebihnya sama, begitu ya, kurang lebih sama, tidak sah sholat di tempat yang seperti itu. Nah kemudian kecuali kalau misalnya gerejanya itu sudah dijadikan sebagai masjid, diganti semua kayak apa dulu gereja Hagia Sophia itu yang di Turki itu yang dulu dijadikan sebagai dulu gereja kemudian dijadikan sebagai masjid, maka boleh ya, boleh di situ karena sudah dijadikan sebagai masjid dan lambang-lambang itu gambar-gambar itu sudah dihapus semuanya, dicat itu, maka ditutup dengan itu semuanya, sudah tidak ada lambang-lambang itu boleh. Tapi kalau masih bentuknya masih banyak gambar-gambarnya, banyak patung-patung di dalamnya,
Ya, apalagi ada kayak tadi ada sajen-sajen, maka tidak diperbolehkan sholat di situ. Ini walaupun untuk yang pertama. Untuk yang keduanya itu kalau ada kucing lewat, ya namanya kucing kita nggak tahu dari mana, mungkin ya nggak tahu, mungkin dari tempat sampah, tempat yang kotor, maka asalnya itu kita kembalikan kepada asalnya. Namanya asalnya hewan ya, gitu ya. Dia sudah jalan-jalan kemana-mana, sudah kena tanah, gitu ya, sudah kena tanah, maka asalnya suci. Jadi asalnya suci. Karena kucing itu termasuk hewan yang minat tawafin, dari hewan-hewan yang sering gubel, sering bertemu dengan manusia. Itu gubel ya, ngelendot, ya, gubel, gitu ya, sering ngelendot, sering ketemu dengan orang, itu kucing. Jadi kucing itu ketika ngelendot kita sedang sholat, kemudian kucingnya datang pada kita, itu tidak membatalkan sholat kita. Tidak membatalkan sholat kita, karena itu termasuk hewan yang tidak bisa dihindari. Karena memang dia, kita tutup pintu pun dia akan masuk lewat, begitu ya, lubang-lubang yang lainnya, begitu, dia bisa masuk ke rumah kapan saja semaunya dia. Nah, ini kucing termasuk binatang yang memang hidupnya bersama dan berdampingan dengan manusia, sering kontak dengan manusia. Maka untuk kucing-kucing seperti ini ketika datang kepada kita ketika sedang sholat, itu tidak membahayakan sholat kita, insyaallah. Jadi tetap sah sholatnya, tidak perlu untuk mengulang sholat. Cukup insyaallah ya, waktunya sudah. Gimana? Monggo. Yang mau persiapan sholat, persiapan wudu nggak apa-apa ya? Monggo mas. Nggih. Iya. Kalau dari hadis ini, ya kita bunuh kemudian kita lanjutkan sholatnya. Artinya dengan gerakan, bukan gerakan yang banyak ya, bukan kita kejar-kejar ular itu kemudian baru kita lanjutkan sholat kita, bukan begitu ya, bukan. Nggih. Iya. Kalau belum rukuk langsung sujud, maka dia nanti harus mengulang rakaat itu. Iya, dia ngulang lagi rakaat itu karena dia kehilangan. Ya itu juga sama, karena Al-Fatihah itu rukun. Kalau kehilangan rukun, dia harus ngulang satu rakaat lagi. Ya, gitu. Kehilangan satu rakaat. Ini ada pertanyaan apa ini? Sholat di ladang ya, sholat di ladang, sholat di sawah, tidak berjamaah ya. Kalau bisa sholat di ladang berjamaah itu lebih bagus, meskipun hanya beberapa orang ya, hanya beberapa orang sholat di ladang karena tempatnya sangat jauh misalnya, maka sholat di mana kita berada ya, kalau memungkinkan untuk sholat berjamaah, kalau tidak memungkinkan ya semampunya, begitu ya. Wattaqullah mastata'tum. Cukup insyaallah. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.